Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kenen Leonardo Berek dari kelas B semester 7 reguler pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Apa itu bioteknologi? Definisi bioteknologi bervariasi tetapi penting bagi semuanya adalah DNA rekombinan atau rDNA, sebuah teknik yang dikembangkan di awal 1970-an oleh Stanley Cohen dari Universitas Stanford dan Herbert Boyer dari Universitas California, San Francisco. rDNA dapat dipahami sebagai metode untuk mengisolasi dan membuat banyak salinan dari segmen DNA atau seluruh gen, dan untuk memindahkan DNA dari satu organisme dan menggabungkannya dengan materi genetik dari yang lain. Apa yang membuat teknologi ini revolusioner adalah kemungkinan yang diciptakannya untuk menghindari hambatan biologis alami ketidakcocokan. Artinya, rDNA memungkinkan penggabungan pasangan genetik real dari dua spesies hewan yang berbeda atau bahkan untuk menggabungkan pasangan genetik real tumbuhan dengan hewan atau bakteri. Kloppenberg dan Kenney 1984. Rangkaian terobosan penting yang diikuti di awal tahun setelah penemuan Cohen dan Boyer meliputi berbasis rDNA pertama vaksin hewan disetujui untuk digunakan di Eropa pada tahun 1981. Pabrik rDNA pertama produk obat insulin manusia disetujui untuk digunakan di Amerika Serikat dan Great Inggris pada tahun 1982. Ekspresi pertama dari gen pertumbuhan pada spesies berbeda tanaman 1983. Penciptaan hewan transgenetik pertama tikus dibuat pada tahun 1988 dengan gen dari spesies lain, dan introduksi asing menjadi manusia pada tahun 1989. Rekombinan bovine growth hormone atau RBGH sering disebut rekombinan bovine somatotropin atau RBST, adalah teknologi yang sangat berbeda dari herbisida tanaman tahan dan sistem perlindungan teknologi. Masalah sosial di sini adalah tidak begitu banyak tentang peningkatan kontrol perusahaan seperti tentang mengabdikan teknologi treadmill di mana pasar mendorong petani untuk mengadopsi teknologi yang terbaru, memperburuk persaingan, mendorong harga turun, dan memaksa restrukturisasi total di mana pertanian keluarga skala kecil kemungkinan besar berada korban jiwa dan lebih besar pertanian
yang secara manajerial lebih canggih kemungkinan besar akan terjadi bertahan. Singkatnya, teknologi ini cenderung memperkuat tren ke arah yang konsentrasi sektoral pada kebutuhan akan peningkatan produksi, sedang masih bisa diperdebatkan. Somatotropin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior mamalia. Somatotropin berperan dalam produksi susu mamalia, dan peneliti di tahun 1920-an menemukan bahwa hewan laboratorium menyusui dirawat dengan hormon itu memproduksi ASI meningkat. Pada tahun 1930-an, suntikan hormon yang diberikan pada sapi menyusui menghasilkan hasil yang serupa. Jumlah BGH atau BST yang diproduksi secara alami tidak cukup untuk diizinkan oleh para ilmuwan memperlakukan sapi dengan zat tersebut dengan cara yang akan menyediakan dan meningkatkan produksi susu yang meluas. Menurut banyak analis, kita berada di tengah revolusi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu dari dua landasan baru kami ekonomi pasca industri. Saat ini, penggunaan komputer adalah hal yang lumrah di rumah, di tempat kerja, dan di sekolah. Banyak orang di negeri ini yang berselancar World Wide Web atau WWW secara teratur dan mengingat fetisisasi teknologi kita itu benar mungkin tidak mengherankan bahwa ledakan teknologi informasi gelembung investasi dalam beberapa tahun terakhir tidak meningkat skeptisisme publik tentang apa yang ditawarkan teknologi. Menurut New York 2003 artikel Times, konsumen bukannya mengurangi, semakin berpaling ke semua jenis gadget dan layanan digital, kamera, pemutar musik, pemutar video disk, perangkat televisi tingkat lanjut, ponsel, pesan instal, email, belanja online, akses internet berkecepatan tinggi. Lord 2003. Informasi teknologi akan menurut para pendukung meningkatkan produksi industrivitas, memfasilitasi pariwisata, meningkat penyampaian layanan sosial, memungkinkan layanan pendidikan untuk menjangkau tempat-tempat terpencil, meningkatkan pemerintahan akuntabilitas, menyediakan data yang dibutuhkan untuk petani yang terisolasi, membantu perkembangan dunia, masyarakat sipil, dan mobilisasi gerakan sosial. Politik sumber daya pribumi. Sejak pertengahan 1980-an, lusinan paten telah dikeluarkan untuk perusahaan dari Amerika Serikat dan Jepang untuk penggunaan NEM atau berbagai produk yang menarik pada sifat antibakteri tanaman. NEM adalah pohon asli India dan kualitas obat dan pestisida telah dikenal negara itu ratusan tahun. Di India, NEM digunakan untuk melawan kerusakan gigi dan hama pertanian, dan memang menurut satu sumber, pengetahuan tradisional Edge di India adalah hal yang menginspirasi penelitian di belahan utara global
untuk mengembangkan produk terkait. Mimba yang dapat dimodifikasi. Analisis lain menunjukkan bahwa ketika sifat mimba telah dipelajari secara modern laboratorium India, karena berhubungan industri ilmiah India tidak berkembang dengan baik, perusahaan India belum mampu mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengajukan aplikasi untuk semua paten itu. Oleh setiap kriteria ekualitas yang wajar harus tetap di India. Di bawah keadaan ini, bagaimana kita menghargai pengetahuan tradisional yang menjadi landasannya? Penggunaan NEM telah berbasis selama ratusan tahun. Apakah pengetahuan saintifik? Apakah itu terhitung sebagai sains atau tidak? Apakah pengetahuan itu menghasilkan membatalkan upaya pun untuk mematenkan produk berbahan dasar mimba berdasarkan produknya kebaruan jika produk mimba dianggap dapat dipatenkan? Di jantung pemahaman teknosains di selatan global yang oleh beberapa orang disebut dunia ketiga atau negara berkembang adalah hubungan antara pemahaman yang berbeda tentang pengetahuan dan properti dalam hubungan kirim ke struktur kekuasaan. Melihat kasus NEM, kita perlu bertanya apakah pengetahuan yang valid, apa itu pengetahuan yang berguna, dan pada akhirnya apa itu ilmu. Begitu pula bila kita mempertimbangkan perkembangan ilmu teknologi yang muncul dari selatan global, kita dipaksa untuk bertanya, siapa yang memiliki teknologi tertentu, produk yang menarik, dan siapa yang memiliki pengetahuan tertentu? Menjawab pertanyaan ini menuntut kita untuk menginterogasi gagasan tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan properti sebagian besar diterima begitu saja utara global, dan bagaimana ini terkadang bertabrakan dengan ide-ide yang cukup berbeda yang ada di lokasi tertentu.